Ramadan hafizahullah. Sebelum memulai majelis ilmu, hendaklah kita berdoa agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Dengan ini kami persilakan kepada Al-Ustaz Fadil Ramadan hafizahullah untuk memulai kajiannya. Tafadhal Ustaz. Yes, yes, ya. Terima kasih banyak pada Abu Fayyad ya sudah bukan. Kita lanjutkan lagi Bismillah pengajian kitab Al-Minhaj karya Nawawi. Suara saya terdengar nggak? Dengar, Ustaz. Iya terdengar ya. Terakhir kita sudah sampai mana Kang Zidan? Sampai Walisan itu, dibayarin Ustaz. mana? Apa namanya ya? Kasih lupa. Kayaknya ini ya. Waman lahu fihi babun. Oh, itu Yang Malaysia. menjorok menjorok keluar ke dalam itu, Ustaz. Balkon. Oke, iya ya. Sam- Oke, ini ya berarti ya. Bismillah. Jadi katanya Nawawi kita terakhir membahas tentang aturan membangun bangunan tambahan dari rumah dan juga aturan fikih bagaimana Islam mengatur tentang membangun jalan. Oke, dan kita sudah sampai bagian sini. Pembagian tentang jalan yang tembus, jalan yang tidak buntu, dan jalan yang buntu. Bagaimana bedanya? Kalau jalan yang tidak buntu, jalan-jalan besar, umpama jalan Margonda kalau di Kota Depok, jalan Irsaman Hakim, ya, jalan Tol Iskandar, itu jalan-jalan yang dianggap dalam pandangan hukum fikih kita abaikan dulu variabel hukum di Indonesia. Dianggap jalan tersebut jalan milik siapa? Nah, jalan umum yang maaf, jalan yang terbuka dua sisinya, bukan jalan buntu. Dianggap jalan tersebut milik siapa? Jalan umum, Ustaz. Milik umum, milik bersama. Bukan milik orang-orang yang di depan jalan tersebut aja. Oke? Nah, adapun kalau jalannya buntu, tadi jalan kan, jalan yang itu dua sisinya terbuka. Ini terbuka, sekarang jalan yang buntu. Ada rumah-rumah. Ada rumah. Nah, pertanyaan saya, ini jalan milik siapa ya? Kalau menafik Islam, ya, abaikan dulu variabel hukum lain. Ada saya terangkan di pekan lalu. Kalau jalan buntu milik siapa itu jalan? Ah, gimana? Sedikit nggak? Milik siapa jalannya? Walaupun itu warga setempat. Gimana? Milik orang-orang yang di sekitar jalan tersebut. Oke? Secara bersama. Betul. Siapa nih yang cat? Warga setempat. Betul. Kalau jalan buntu justru milik warga setempat. Kalau jalan besar, jalan-jalan terbuka, bukan jalan buntu, maka milik semua orang. Milik masyarakat umum. Karena ini jalan milik masyarakat setempat secara berserikat, jadi mereka memilikinya secara bersama. Konsekuensinya, boleh nggak kita nambahin bangunan, kita majuin pagar kita, umpama kita nggak punya parkir di dalam rumah, akhirnya beli mobil, ada yang nekat betul beli mobil, padahal nggak ada parkir dalam rumah, kita bikin pagar kita melengkung ke depan, sebagian pagar kita masuk jalan. Boleh nggak kalau nggak diizinin sama masyarakat di daerah tersebut? Boleh nggak? Gimana? Kalau boleh, Ustaz. Nggak boleh, nggak boleh. Kalau diizinin baru boleh. Harus izin semua yang setempat itu, yang di daerah sama-sama memiliki jalan untuk tadi. Istilahnya biri tol baki. Nah,
Sekarang kita masuk ke pembahasan baru. Ini bahasan baru kita pada hari ini yaitu siapa yang dimaksud dengan para pemilik jalan buntu tadi? Siapa? Nah, wa ahluhu dan ahli dari jalan buntu ini, pemilik jalan buntu ini, yang ikutan serta berserikat dalam memiliki jalan buntu ini siapa? Man nafadha babu darihi ilaihi, yaitu siapa yang pintu rumahnya menghadap ke jalan tersebut. Nembus ke jalan man nafadha, barang siapa yang nembus pintu rumahnya kepada jalan tadi. Oke. Nah, contoh, ini rumah A ya. Rumah A pintunya ngadep jalan. Berarti dia termasuk ahli dari jalan ini enggak? Termasuk pemilik jalan enggak? Tes, gimana? Termasuk nggak berarti? Pintunya nih di sini nih. Masuk nggak? Termasuk Masuk. Ustaz. Sekarang kita punya rumah B. Rumah B ternyata pintunya nggak di sini. Pintunya di mana? Di sini misalnya. Pintu depan rumahnya. Nggak punya dia pintu di tembok ini. Gak aneh sih, cuma ya ceritanya begitulah. Ini dia kesel sama orang jalan situ misal atau gimana? Pertanyaan saya, apakah B termasuk pemilik jalan ini? Nah, atau pintu rumahnya di sebelah sana lagi, di baliknya. Gimana? Enggak Termasuk Ustaz. pemilik jalan ini nggak? Nggak termasuk. Nggak termasuk. Ya, nggak termasuk. Wa ahluhu, apal ini? Wa ahluhu man nafadha babu darihi ilaihi. Pemilik jalan buntu tadi secara bersama adalah mereka yang pintu rumahnya menghadap ke jalan buntu. Tadi kalau pintu rumahnya di belakang, ngadep ke belakangnya, atau tidak ngadep jalan buntu tersebut, maka dia bukan pemiliknya. Laman lasakohu jidaru, bukan yang nempel temboknya lasokot menempel temboknya ke si jalan. Ini kan tembok nih, nempel sama jalan. Nah, nempel nggak sama Nempel jalan? Ustaz. Nempel. Tanya saya, apakah B itu termasuk pemilik? Nah, Lah, termasuk pemilik enggak termasuk. Lah, bukan. Lah, manlah sapu jidar. Bisa dimengerti ya? Oke. Jadi, kalau kamu mau nambah pagar, perlu nggak izin sama si B? Perlu nggak? Ya, C, ada D, ada E. Perlu nggak izin sama B? Kalau dia, saya mau nambahin pagar nih, misal. nggak perlu Ustaz. Perlu, nggak perlu izin. Kenapa nggak perlu izin? Bukan pemilik atau warga setempat di jalan. Karena B, jangan pakai kata istilah warga, ntar itu istilah baru lagi. Jangan bikin istilah baru. Jadi kita bilang, dia bukan ahlu dari Torik tersebut. Dia bukanlah pemilik jalan buntu tadi. Itu aja kasih dan oke jelas. Jangan dibilang nggak bukan warga ntar masalah lagi. Jelas Kang Zidan dan teman-teman yang lain. Jelas Ustaz. Jelas ya. Jadi dalam pandangan hukum Islam di fikih patokannya begitu. Wahal istihqaqu fi kulli hali kullihim am tahtassu syirkatu kulli wahidin bima baina ra'si tarbi wa babi darihi wajahani asahu mathani. Pertanyaan. Apakah hak kepemilikan jalan tersebut berlaku untuk semua pemilik jalan buntu ini? Jalan buntu cuma segini pendek. Kalau ini pertigaan ya misalnya. Berlaku untuk A, C, D, E saja. Nah, ini semua pintunya di sini, pintu di sini, pintu di sini, pintu di sini. Berlaku buat semua mereka. Am takhtas syirkatul wahidin bima bina ra'sid dari dua bahat bidari. Atau hanya berlaku bagi yang roksud apa namanya? Roksudar, roksudar itu kepala dari jalan. Ini roksudar. Ya, oke. Ini istilahnya apa? Roksudar, kepala dari jalan. Ini ya. Oke. Apakah hanya berlaku antara roksudar, ujung jalan dengan pintu rumahnya? Saya beri contoh. Nah, ini pendapat yang benar adalah yang kedua ini ya. Jadi berlakunya hanya untuk yang dilewatin kajian tersebut, bukan semuanya. Saya beri contoh. Kalau dia mau nambahin pagar di sini, oke, perlu nggak izin sama E?
Perlu Ustaz. Kenapa izin sama E itu perlu? Karena ahlu ahlu. Enggak. Nih perhatiin. Hanya berlaku bagi yang antara rok segar dengan pintu. Gak usah berarti. Ini dilewatin. Enggak. Makanya pertanyaan apakah hak tersebut berlaku bagi semua orang di jalan tersebut tadi? Apakah hanya berlaku bagi yang dilewatin aja? Jelas Kang Zidan dan teman-teman. Ya. Jadi nggak Rupanya perlu enggak. izin Ustaz. Untuk kalau kasus D mau nambah pagar, nggak perlu izin E. Ngalangin nggak? Nih, D nih. C, D, C mau bikin nambahin pagar. Perlu izin E nggak? Nggak perlu Ustaz. Enggak, karena nggak dilewatin. Jadi hanya yang antara ujung jalan dengan pintunya saja. Jadi kembali lagi bahwa ini patokannya mudarat. Karena ini madzinatut darar, dugaan adanya mudarat. Karena jalannya E aman nggak? Aman Aman, aman. aman kan? Aman. Gitu ya. Wah. Ini yang paling benar. Asal mesan yang lebih benar adalah kedua yaitu hanya berlaku bagi yang di gang awal jalan buntu dengan pintu. So, oke kita kasihkan dulu. Walaysa li ghairihim fathu babin ilahil istitra. Dan nggak boleh bagi selain mereka, jadi jalan buntu tadi kita bilang jalan. Ada rumah C, ada jalan buntu A, ini rumahnya B, A, ada D, ada E. Ya. Boleh nggak selain mereka nih bikin pintu untuk masuk ke sini? Boleh nggak? Saya ya, misalnya. Ngejebol, jeder. Bikin pintu di sini. Boleh? Gimana? Boleh nggak? Nggak boleh. Boleh salih tidak boleh bagi selain mereka. Fathu babin ilaihil istitro. Membuat pintu baru untuk masuk. Tapi kata Imam Nawawi, walahu fathuhu idza sammalahu fil asl. Tapi boleh. Seandainya yang salah terbuka pintu yang buka tutup. Ya, pintu yang apa? Yang ditutup. Idza sammalahu. Ya bukan. Yang terbuka. Pintu yang bisa ditutup. Gak apa-apa. Tentu lagi-lagi. Karena ini jalan milik mereka berarti harus izin. ومن لو فيه باب ففتح آخر أبعد من رأس الدرب فلشركائه منعه. Isu baru. Kalau E punya pintu di sini. Nah, dia mau buka pintu baru lagi di sini. Pintunya jadi dua. Maka kata Imam Nawawi, "Waman lahu fihi babun fafataha akhara." Siapa punya pintu di sini? Punya pintu agak dekat dengan muka gang, awal gang. Gitu ya. Kemudian dia mau buka lagi pintu lebih jauh. Fali syuraka'ihi man'uhu. Maka boleh bagi yang lain-lain melarang. Nggak boleh. Menurut tadinya harus izin dulu. Bikin pintu baru, izin dulu. Jelas nih, izin dan teman-teman.
Wa in kana aqraba ila ra'sihi wa lam yasud al-bab al-qadima fa kadzalika wa in saddahu fala man'a. Kata beliau, jika seandainya pintunya lebih jauh daripada gerbang awal gang, ya tadi kan berhak yang lain melarang. Tapi kalau lebih dekat gimana? Dia bikin pintu lagi di sini, lebih dekat. Tapi dia belum tutup pintu lama. Nah, ini kasih keterangan beda nih. Kalau yang tadi pintu kalau lebih jauh daripada awal gang, itu nggak dibedakan mau ditutup pintu lama atau enggak. Kali ini dikasih keterangan. Kalau pintu lama ditutup, tutup nih pintu lama. Bikin pintu lebih dekat ke awal gang, maka dalika boleh dilarang. Maaf, kalau belum ditutup ya, walam ya sudah. Artinya dibikin pintu dua, pintu lama nggak ditutup. Maka kakak dalika ini begitu juga boleh bagi yang lain melarang. Wa in saddahu fala man'a. Tapi kalau dia menutup pintu lama, asli bikin pintu baru, bukan pintu kedua, pintu baru. Artinya pintu lama ditutup, selamanya di start sama dia, kemudian bikin pintu baru di dalam mana maka tidak bisa dilarang. Itu hak dia karena lebih dekat. Ganggu nggak? Udaroni tuftahani ila darubaini masdudaini au masdudin wa syari'in fafataha baban bainahuma lam yumna fil asl. Barang siapa yang punya dua rumah, ya ada dua rumah, misalnya D dan E memiliki sama. Tuftahani ila darubaini masdudaini. Ternyata dia terbuka pintunya ke dua jalan buntu. Kita bilang di sini ada jalan buntu lagi. Ah, punya pintu ke sini, punya pintu juga di sini. Apa nyambung. Ada nggak sih rumah kayak gitu? Eh, belakang rumah ngadep jalan, depan rumah ngadep jalan juga. Ah, ada nggak kayak gitu? Jalan buntu dua-duanya. Ada nggak rumah Ada yang kayak aja gitu Ustaz. kira-kira? Ada ya? Hmm. Mungkin kan ya Di di perumahan-perumahan. Oh, masjidin wa syariah. Atau satunya jalan buntu, satu jalan raya. Maka tahababan bainahuma. Dia bikin pintu di antara kedua-duanya. Bikin pintu ke sini. Lam yumna filasa. Maka nggak ada yang bisa ngelarang. Itu hak dia. Dia bikin pintu di antara kedua hak dia. Mulai Imam Nawawi bikin kaidah besar. Wahaitsu muni'a fathul babi fasalahahu ahlud darbi bimalin sah. Dan kapanpun pintu tadi nggak boleh dibuka. Kemudian orang-orang sekitarnya berdamai dengan dia dengan uang boleh. Dia izin, bro, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya mau buka pintu nih. Kan tadi boleh dilarang kan? Dalam kasus-kasus tertentu tadi boleh dilarang. Tolong izinkan saya bayar kompensasinya deh. Yang seperti ini boleh. Sepertinya apa? Boleh deh. Wa yajuzu fathul kawat dan boleh juga dia membuka jendela untuk lampu udara dia punya. Ringan. Lebih berat urusan pintu atau urusan jendela? Lebih ribet mana? Bikin pintu baru, bikin jendela baru. Kita bilang lebih ribet pintu baru. Nah, pintu baru lebih ketat. Oke. Kata Imam Nawawi lagi, wal jidaru bainal malika ini qad yahtassu bihi ahaduhuma. Artinya jendela nih aturannya nggak dirinci ya. Kapan nggak boleh, kapan bisa dilarang. Nggak, jendela jendela aja udah. Oh pintu masalah kan, pintu masukin motor, ya mas zaman sekarang gitu ya. Orang keluar atau lagi misalnya ada eh, mungkin kebuka pintunya kelihatan di dalam rumah istrinya tidak menutup aurat atau anak atau suaminya sendiri mungkin nggak menutup aurat itu masalah. Isi rumah kelihatan. Jendela lebih ringan, jendela lebih ringan makanya nggak ada keterangan kapan nggak boleh, kapan berhak dilarang, dia boleh. Wa yajuzu fathul kawat. Nah, sekarang isu baru. Wal jidaru dan tembok. Bainal malika ini di antara dua pemilik. Ada ada nggak sih tembok di tengah-tengah antara dua rumah? Ada nggak kayak gitu? Temboknya satu, tapi membatasi dua rumah atau dua tanah. Ada nggak kejadian kayak gitu, Kang Zidan dan teman-teman? maksudnya temboknya itu bukan Nih, tem saya bukan milik dua-duanya Ustaz.
Ya pokoknya temboknya satu. Nah, ini ada rumah A, ini rumah B. Tembok satu. Temboknya itu bagian dari rumah Ustaz, apa bukan? Nah, ini makanya mau dibahas. Kalau di akta sudah rumah kemungkinan pertama bisa milik salah satunya. Temboknya punya B atau temboknya punya A. Mungkin ya. Wakat yastarikan di fihi. Dan bisa juga milik bersama. Ini dua kemungkinan. Fal mukhtassu, adapun yang milik salah satunya. Laisil akhari waqtul judu'i alaihi fil jadidi. Maka kalau ini milik B saja, bukan milik A, nggak boleh bagi A apa ya? Ada pohon dia taruh di sini misalnya, apa namanya? eh Menjulur batangnya gitu atau jenisnya loh. Kenapa nggak boleh? Itu dia naruh apalah, ya naruh pot misalnya contoh. Kenapa nggak boleh? Kenapa? Karena itu tembok punya melanggar siapa? melanggar hak salah satu pemilik rumah, Punya B itu apa? melanggar Itu hak salah satu pemilik rumah. betul sekali, betul sekali. Itu tembok punya B gimana? Oke, lanjut. Ada yang chat milik B tembok betul sekali. Walayu jibaru al-maliku falau radiya bila iwadin fahuya. Dan nggak boleh dipaksa si B, kamu harus menerima saya naruh pot di atas nanam nggak bisa. Kalau radiya bila iwad, kalau B rela, ya udahlah nggak apa-apa lah. Ya. Fahuwa i'aratun lahu. Fahuwa i'aratun lahu ruju'u qabla binai alaih. Maka itu peminjaman. Dia bilang nggak apa-apa, kamu naruh pot. Sementara sebenarnya dia minjemin tembak ke dia. Dan boleh aja B rujuk, membatalkan. Di tengah-tengahnya nggak masalah. Dia lagi bikin apa di atasnya naruh kuat atau lagi naruh pot, dia B bilang nggak jadi saya izinin, berhak. Bukan lebih ada langsung. Like, sebelum selesai ditaruh pot-potnya ataupun setelah taruh, berhak. Oke. الفائدة ترجو تخير بين أن يبقى بكتابة أو يقلع ويغرم عرش نفسه وقيل الفائدة تطلب بكتابة. Faidah dia menarik izin tadi, nggak saya izin lagi. Dia bukan menarik upah. Upah dia pakai selama ini atau minta coklat, ada upah kerusakan. Gara-gara kita lakukan Suaranya putus putus ini. putus Ustaz. Itu ya. Oke, kita break di sini 5 menit. Belajar sakit. Mohon disahab. Sebentar kita break dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, paling 2-3 menit ya.